wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hikmal Putra dengan NIM akhir 314 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Grendiadi Pratama Hidayat dengan NIM akhir 313. Saya dan Grendia akan membahas tentang materi kriminologi untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Yang mana dari video ini kita akan membahas 3 materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang kejahatan dan kriminologi. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apakah pengertian kejahatan itu? Kalau menurut saya pengertian kejahatan yang dari saya baca dari literatur, kejahatan itu kayak suatu perbuatan yang buruk berasal dari kata jahat yang memiliki arti yang sangat tidak baik, sangat jelek dan sangat buruk. Kalau secara yuridis ya, kejahatan itu bisa diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Berarti kayak secara bahasa tuh ya, kejahatan tuh ya perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar hukum, sama perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang disahkan juga oleh hukum tertulis. Dan apakah dalam teori kejahatan itu apakah ada tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian kejahatan tersebut? Ada dua. Yang pertama itu Sutherland. Sutherland itu kalau menurut dia kejahatan bisa memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena itu sangat merugikan terhadap negara, dan juga negara bereaksi dengan menjatuhi hukuman sebagai cara untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan yang kedua ini ada Abdul Shani. Abdul Shani itu berpendapat bahwa kejahatan itu bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Ya. Apakah Abdul Shani itu menjelaskan ketiga aspek yuridis tersebut? Ya, yang pertama tuh ya, kalau aspek yuridis itu bisa diartikan sebagai seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila ia melanggar aturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman. Kalau untuk aspek sosial itu ya seseorang bakal dianggap berbuat kejahatan ketika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang. Yang menyimpang itu ya dia sudah menyalahi norma atau nilai sosial oleh masyarakat yang bersangkutan. Kalau untuk aspek ekonomi ya dia ini bakal dianggap berbuat kejahatan jika ia membebani kepentingan ekonominya kepada orang lain, yang mana bisa dikatakan dia itu sebagai penghambat kebahagiaan orang lain juga. Dan kalau menurut kriminologi, pengertian bukan apa? Menurut kriminologi yang saya baca dalam literatur, pengertian kriminologi sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Pertama kali kriminologi diperkenalkan oleh seorang antropolog berasal dari Perancis, yaitu Paul Topinard pada tahun 1879. Secara etimologis, kriminologi sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu yang berasal dari istilah yang pertama krimen yang berarti kejahatan, dan istilah logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ada nggak sih tokoh yang menjelaskan tentang arti kriminologi, sama kriminologi ini objek kajiannya itu melingkupi apa aja gitu? Ya, kemudian yang pertama saya menjelaskan tokoh-tokoh yang menjelaskan ilmu kriminologi. Yang pertama adalah Thorsten Selin. Menurut dia, ilmu kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian
Paul Mudijo menjelaskan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi sendiri menjadi sebagai cabang ilmu baru yang berkembang pada tahun 1850 bersama dengan cabang ilmu lain yang mempelajari tentang tingkah laku manusia seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Terdapat beberapa faktor utama kajian dari kriminologi. Di antaranya adalah arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan, mengapa orang berbuat jahat, dan bentuk-bentuk kejahatan itu sendiri. Dalam mempelajari ilmu kriminologi, kita dapat beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui sebab seseorang melakukan kejahatan dan mendapatkan pemahaman mengenai reaksi sosial atas penyimpangan kejahatan tersebut. Itulah pengantar dari kami yang menjelaskan tentang kejahatan dan kriminologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Selanjutnya, setelah kemarin kita membahas tentang kejahatan dan kriminologi, itu adalah pengantar. Sekarang kita akan membahas tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Iqmal. Silakan share screen. Oke. Pertama, mazhab positif Italia ini pelopornya itu merupakan orang Italia yang bernama Cesare Lombroso, atau bisa disebut sebagai bapak kriminologi modern, yang mana idenya ini diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dan juga mazhab ini menentang pendapat mazhab klasik yang mana melihat manusia itu sebagai sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan dalam memilih perilaku atau free will dan selalu bersikap rasional dan hedonistik. Dengan pendekatan semacam ini, atau bisa dibilang kausa kejahatan, dilihat sebagai tidak berimbangnya cost dan benefit. Dan ketidakseimbangan ini perlu diperbaiki melalui sistem peradilan pidana yang dapat mengurangi kejahatan. Dan juga cara lainnya itu melalui studi tentang efektifnya hukum pidana, termasuk efektifnya kinerja penegak hukum dan seberapa berat pidana yang diancam atau dijatuhkan. Yang kedua, penanggulangan kejahatan ini tidak dapat dilakukan melalui jatuh ke pidana saja. Menurut mazhab ini, penanggulangan kejahatannya itu harus dilakukan dengan menyelesaikan sebab atau kausa terlebih dahulu. Dan juga aliran positivisme dalam kriminologi itu hubungannya dengan perspektif Konfusius menyatakan bahwa studi kriminologi sebagian besar harus ditujukan pada usaha untuk mengerti atau menghayati keunikan pelaku kejahatan. Dan juga ada dasar-dasar pemikiran positivisme yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu tingkah laku manusia yang merupakan hasil dari hukum sebab akibat. Tingkah laku manusia dibentuk oleh hubungan yang dimaksud dan karenanya secara relatif dapat diprediksi, sekalipun hubungan itu dapat dimengerti. Yang kedua, hubungan sebab akibat tadi bisa kita ketahui melalui metode ilmiah yang sama dipergunakan untuk mengetahui atau memahami lingkungan alam dan fisik. Metode ilmiah tersebut menitik beratkan pada kejahatan sebagai objek yang relatif, tetapi memperhatikan data-data yang kuantitatif dan subjektif. Objektif dan kuantitatif. Yang ketiga itu pelaku kejahatan itu memiliki seperangkat hubungan sebab akibat yang unik.
tingkah laku pelaku kejahatan secara objektif itu berbeda dengan tingkah laku non-kriminal dan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Aliran ini mengakui juga bahwa manusia dengan akalnya yang mempunyai juga kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Tetapi aliran ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka ini tidak terlepas dari faktor lingkungannya untuk menentukan pilihannya. Tetapi aliran ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka ini tidak terlepas dari faktor lingkungannya. Dan ini berpegang teguh pada keyakinan kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Dan juga Lombroso sering mengatakan bahwa kriminal itu dilahirkan, bukan dibuat. Dan ada juga dia tentang teorinya bernama bond kriminal, ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso. Yang pertama itu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenali dari beberapa ciri-ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, dan tahan terhadap rasa sakit. Dan juga tanda-tandanya lahirnya itu bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat. Keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatannya itu tidak memungkinkan dan tidak ada, atau bisa dibilang lingkungan yang sehat. Yang juga yang kelima, penganut aliran ini sering mengemukakan bahwa penjahat-penjahatnya seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks bisa dibedakan atau dilihat dengan tanda-tanda tertentu atau ciri-ciri tertentu. Dan juga berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu bond kriminal yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu bond kriminal yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, ada insane kriminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka itu yang sangat susah untuk membedakan yang mana yang benar dan salah. Yang ketiga, okasional kriminal, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman yang sering melakukannya itu sering ulang-ulang kali, sehingga itu mempengaruhi kepribadiannya. Dan juga yang keempat, criminal of passion, yang mana orang yang melakukan kejahatan ini dikarenakan ada 3 sebab, yaitu pertama karena dia marah, atau karena cinta, atau karena kehormatannya. Dan itu sekian dari saya tentang penjelasan saya tentang mazhab positif Italia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Mazhab lingkungan. Teori ini biasa juga disebut dengan mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde, beda 1996 20 bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Kemudian selanjutnya sejarah mazhab lingkungan dan tokoh pencetus mazhab lingkungan. Ketika Lombroso dengan penganutnya memajukan ajarannya tentang
kejahatan yang bercorak antropologi pada tahun 70-an dari abad ke-19. Sejak permulaan dunia kedokteran, Perancis sudah menentangnya. Tokoh yang terkemuka ialah Alexander Lacassagne 1843 sampai 1924. Sesudah menolak hipotesa atavisme, ia merumuskan ajarannya mazhab lingkungan sebagai berikut. Yang penting adalah keadaan sosial sekelilingnya kita. Keadaan sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Alexander Lacassagne. Kemudian selanjutnya faktor lingkungan atau eksternal. Faktor eksternal berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya oleh Santoso 2019-16. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari yang didasari oleh faktor rumah tangga, kebutuhan, dan permasalahan ekonomi dan lingkungan. Itu menurut pendapat Santoso. Selanjutnya, faktor kontribusi adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya, yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh atau cerai, kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan. Selanjutnya, menurut mazhab lingkungan, terdapat beberapa penyebab-penyebab terjadinya kejahatan. Di antaranya adalah kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbeda-beda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian, masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya, banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar atau tepat. Jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar pola atau anomi. Selanjutnya yang B, individualisme, ekonomi, dan politik. Keadaan politik dan ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang akan mengalami anomi norma-norma yang harus diikuti. Akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk. Soal ekonomi, naik turunnya struktur ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminal. Karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi. Selanjutnya yang C adalah lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat. Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi, mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas. Dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualistis, dan hal ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Jadi pada umumnya, keadaan golongan-golongan dan hidupnya norma-norma sejalan dengan naiknya kejahatan. Yang terakhir adalah di kultur konflik. Dengan adanya pengaruh kebudayaan dari luar atau dengan adanya perubahan kebudayaan besar sekali pengaruhnya. Terlihat dengan kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan dan norma paling mempengaruhinya. Yang terakhir, kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan menurut D. Sujono tergantung kepada keadaan masyarakat itu sendiri. Bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan, dan begitu pula keadaan keluarga seseorang. Itu penjelasan saya mengenai mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam teori kriminologi menurut mazhab-mazhab lingkungan.
Oke, saya dan bersama teman saya akan membahas teori dalam mazhab lingkungan. Ya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah teori anomi. Tokoh yang menggunakan teori anomi ini ada dua, yaitu Emil Durkheim dan Robert Merton, yang mana artinya adalah suatu keadaan tanpa norma. Dan juga teori ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yang beranggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Dan juga berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal itu berhubungan. Dan Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat, yang artinya artinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa lagi yang diharapkan orang lain. Dan selanjutnya saya akan membahas teori anomi menurut Emil Durkheim. Istilah anomi sebagai hancurnya keteraturan sosial atau sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai. Dan juga menurut Durkheim, teori anomi itu bisa terdiri dari 3 perspektif, yaitu manusia adalah makhluk sosial dan juga keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya telah sangat bergantung kepada masyarakat tersebut sebagai koloni. Dan juga anomi dalam teori Durkheim itu juga dipandang sebagai kondisi yang memandang sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini diikuti dengan perilaku yang menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Dan Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat ke perkotaan, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Dan juga seperangkat aturan-aturan umum dan tindakan-tindakan atau harapan orang di satu sektor mungkin akan bertentangan dengan tindakan atau harapan orang lain. Sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu akan berada dalam kondisi anomi. Dan juga ada riset tentang suicide yang berlandasi pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri merupakan tindakan akhir atau puncak dari suatu anomi yang bervariasi atas 2 keadaan sosial, yaitu social integration dan social deregulation. Durkheim juga mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia itu tidak terbatas, karena alam tidak mengatur batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang. Dan juga menurut Durkheim, kita telah mengembangkan aturan sosial yang melekatkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi kita. Dan juga aturan ini menyatu dengan keadaan individu yang membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi akan ada satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, yang mana harapan orang menjadi berubah. Dan juga aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan distribusikan kepada masyarakat itu. Maka di sana sudah tidak ada lagi pengekang atau pengendali atas apa yang orang inginkan. Yang kedua, Robert Merton. Menurut Merton, dalam sistem masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana yang bisa digunakan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang bisa menggunakan sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian bisa menimbulkan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Dan dalam pengembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana yang tersedia, tapi lebih menekankan kepada perbedaan struktur kesempatan. Dan juga dalam setiap masyarakat, selalu terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas, yang menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.
Keadaan tersebut akan menimbulkan frustasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam tujuan. Dengan demikian, ketidakpuasan, konflik, frustasi, dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi itu akan menimbulkan keadaan di mana para warganya itu tidak lagi mempunyai ikatan kuat terhadap tujuan serta sarana atau kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Merton juga mengemukakan 5 cara untuk mengatasi anomi. Yang itu yang pertama, yaitu ada konformitas, yaitu suatu keadaan di mana para masyarakatnya telah menerima tujuan atau sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Yang kedua itu inovasi, yaitu suatu keadaan di mana di masyarakatnya itu diakui dan dipelihara, tetapi mereka mengubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan uang, mereka seharusnya menabung, tapi untuk mendapatkan uang secara banyak mereka merampok bank. Yang ketiga ada ritualisme. Suatu keadaan di mana para masyarakat itu menolak tujuan yang telah ditetapkan, tapi memilih sarana yang telah mereka tentukan. Yang keempat ada penarikan diri, yang mana merupakan keadaan di mana para warganya menolak tujuan dan sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Yang terakhir itu pemberontakan, yaitu suatu keadaan di mana tujuan dan sarana yang dapat di masyarakat itu ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Dan juga ada 2 orang yang bernama Traub dan Little pada tahun 1975 itu memberikan kritik terhadap teori anomi, yang mana teori yang mereka beranggapan bahwa teori anomi itu dalam beranggapan bahwa setiap masyarakat terdapat nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Teori ini juga nggak menjelaskan secara jelas mengapa hanya individu tertentu dari golongan masyarakat kelas bawah yang menyebabkan penyimpangan. Dan juga analisis Merton sama sekali tidak mempertimbangkan aspek interaksi pribadi untuk menjadi defiant. Defiant yang artinya adalah menyimpang. Dan juga tidak memperhatikan hubungan erat antara kekuatan sosial dengan kecenderungan seseorang akan secara formal memperoleh cap sebagai defiant. Dan juga saya akan memperlihatkan contoh kasus dengan yang berhubungan dengan teori anomi. Yang mana ada seseorang yang bunuh diri, yang mana seseorang itu adalah polisi karena dia terlilit hutang. Dan itu sekian dari saya tentang penjelasan teori anomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, yaitu social disorganization theory. Teori social disorganization. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Social disorganization disebut juga teori ketidakstabilan sosial yang menggambarkan perubahan sosial, konflik, dan kurangnya kesepakatan sebagai kejahatan dan penyimpangan di lingkungan sekitar. Teori ini terkait dengan kriminologi ekologi. Ekologi adalah istilah yang diambil dari antara organisme hidup dan lingkungannya. Ilmu sosial menggunakan istilah ekologi untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisik serta budaya mereka tempat mereka hidup. Robert Bach dan Ernest Burgess, Natural Urban Areas, menggambarkan lebih lanjut studi tentang disorganisasi sosial dari Thomas dan Zanicki dengan ekologi sosial. Gerakan ekologi sosial tersebut menjamin istilah dalam ilmu biologi tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu sosial, ekologi sosial merupakan upaya untuk menghubungkan struktur dan organisasi setiap
komunitas manusia dengan interaksi dalam lingkungannya. Secara terminologis, disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial yaitu secara terminologis conceived of failure of rule, yakni sebuah kondisi pudarnya tatanan norma masyarakat, sehingga mengakibatkan konflik kultural dan runtuhnya sebuah struktur sosial. Pengertian social disorganization menurut para ahli. Coley merumuskan suatu batasan antara hubungan grup utama dan grup kedua. Hubungan utama merujuk pada hubungan face-to-face pribadi dan kekal. Hubungan kedua dengan kata lain kurang sering kontak impersonal, memberikan batasan berbeda ini. Sosiolog secara cepat melihat bahwa perpindahan dari desa ke area kota atau urban telah diikuti dengan kemacetan pada pengawasan kelompok utama. Selanjutnya saya menjelaskan tentang faktor-faktor disorganisasi sosial. Disorganisasi sebenarnya merupakan satu bagian dari masalah sosial, yakni akibat perubahan sosial. Bahkan dalam kondisi tertentu ia sangat diperlukan oleh suatu kelompok sosial untuk memenuhi tuntutan kebutuhan. Faktor penyebab ketidakstabilan sosial menurut kajian Yayasan Kitaran Ekonomi terhadap peningkatan kadar indeks jenayah di Malaysia, Azam Sulaiman 2011 menyebutkan beberapa sosial antara lain adanya masalah sosial yang tidak teratasi yang menyebabkan menurunnya nilai sosial. Menurunnya nilai sosial seiring kemajuan zaman menimbulkan dampak negatif seperti individualisme, egoisme, dan sopan santun. Tentunya hal-hal tersebut mendorong timbulnya perilaku kejahatan. Yang kedua, hubungan masyarakat sekitar yang menurun. Hubungan masyarakat yang renggang menimbulkan perilaku kejahatan karena sikap saling membantu, kepedulian, dan kerjasama tidak terwujud. Yang ketiga, meningkatnya biaya hidup dan pengangguran. Kemajuan pembangunan ekonomi berdampak kepada taraf hidup dan biaya hidup masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan terdesak untuk bertindak segala cara, seperti mencuri, begal, penipuan, merampok, dan sebagainya. Yang keempat adalah tenaga kerja asing. Dampak negatif dari masuknya tenaga kerja asing adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Dari hal tersebut timbul pengangguran yang tinggi, monopoli perdagangan, barang-barang ilegal, budaya asing yang memicu terjadinya kejahatan. Yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang disebabkan pergaulan bebas, lingkungan yang buruk, dan orang tua yang tidak mendidik mendorong timbulnya kejahatan. Selanjutnya, penyebab dan ciri disorganisasi sosial. Di samping itu, disorganisasi sosial juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan urbanisasi yang mengarah pada pergeseran dan perubahan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Menurut Robert E. Elvaris dan Warren Dunham, meskipun urbanisme dan ketidakteraturan sosial cenderung bersamaan, timbulnya masalah sosial beragam dalam struktur ekologi suatu kota. Perhatian terhadap area berbeda dari suatu kota, Burgess dan Mackenzie menemukan tingkat ketidakteraturan sosial dan masalah sosial yang terbesar pada apa yang mereka namakan zona dalam transisi. Suatu zona yang dicirikan oleh perumahan sederhana dan rumah petak, usaha yang tidak kekal, dan bangunan yang bobrok. Masalah sosial diasosiasikan dengan indeks keteraturan yang meliputi perbuatan jahat, kemiskinan, alkoholisme, sakit mental, dan keluarga yang berantakan. Selanjutnya, ciri simptonik dari disorganisasi sosial ini adalah adanya disintegrasi peranan, yakni bahwa fungsi dari anggota kelompok tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, munculnya gejala ambiguitas, yakni terdapatnya peranan-peranan sosial yang tidak menentu. Safari Imam Asy'ari menegaskan juga bahwa ciri atau tanda munculnya disorganisasi sosial antara lain yaitu adanya disorganisasi peranan, yakni fungsi dari anggota-anggota kelompok tidak dilaksanakan dengan sukses. Yang B, adanya peranan-peranan yang tidak menentu atau tidak jelas. Sekian penjelasan saya tentang disorganisasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh kasus dari disorganisasi sosial. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus dalam social disorganization theory.
seseorang yang apa komplotan yang menurut menurut kepolisian pelaku bermotif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kurangnya ekonomi menjadikan pelaku melakukan tindak kriminal tersebut. Tetap dikomentari di Instagram pada zaman akhir tahun 90-an dan awal 2000-an sudah pernah modus seperti ini. Oke, itu sekian dari saya dan teman saya menjelaskan tentang teori kriminologi menurut konsep lingkungan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.